Pak Mika, lalu kalau kita melihat ada potensi pemangkasan suku bunga Amerika Serikat yang semakin dekat, apakah ini akhirnya akan memperkuat mata uang negara berkembang seperti rupiah ini sesuai dengan target pemerintah yaitu di bawah 16.000? Ya, jadi ini memang harapan kita bahwa dengan semakin kuatnya sinyal penurunan tingkat suku bunga di Amerika Serikat, maka ini akan merubah tren penguatan dolar yang sudah kita lihat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Jadi kalau kita sama-sama ikuti penguatan dolar terhadap mata uang global, termasuk terhadap rupiah itu dimulai ketika The Fed menaikkan suku bunganya di tahun 2022. Jadi jika The Fed mulai menurunkan suku bunga, maka harapannya adalah daya tarik dari mata uang global, termasuk daya tarik dari rupiah di mata investor akan lebih baik, dan ini akan mendorong penguatan rupiah terhadap kurs mata uang US dollar secara khusus dan mata uang global secara umum. Dan memang harapannya bisa diperdagangkan di bawah 16.000 seperti dengan target pemerintah. Demikian, Mbak Aneke. Baik, lalu kalaupun ada potensi rupiah ini akan terus menguat, Anda lihat penguatan terbesarnya ini akan berada di kisaran bulan atau kuartal berapa? Saya melihat jika The Fed mulai memberikan sinyal yang kuat bahwa di bulan September akan ada penurunan tingkat suku bunga, maka bisa saja penguatan mata uang global terhadap dolar Amerika ini dimulai sejak bulan ini atau mulai Agustus. Baik, di sisi lain kita tahu Amerika Serikat ini akan menghadapi pemilu begitu. Anda lihat berkaca juga dari pemilu-pemilu sebelumnya seperti apa tren penguatan dolar pada saat masa pemilu tersebut? Ya, tentu saja yang kita perlu waspadai adalah meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global. Apakah itu disebabkan oleh perlambatan ekonomi di Amerika Serikat atau hasil yang di luar dugaan dari pemilu presiden di Amerika Serikat. Karena memang sama-sama kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir memang suhu politik di Amerika Serikat itu semakin panas menjelang pilpres di Amerika Serikat, dan hasil yang di luar dugaan atau mungkin tidak seperti pola pola pemilu yang sebelumnya, di mana pola-pola pemilu sebelumnya di Amerika secara relatif itu aman, kemudian terjadi suatu situasi yang tidak aman mungkin ya, ini mungkin yang bisa menimbulkan volatilitas di pasar keuangan global dan mungkin di jangka pendek akan menguntungkan dolar Amerika sebagai mata uang yang dianggap safe haven. Demikian, Mbak Anaka. Baik, kita beralih ke Pak John. Artinya Pak John, apabila keputusan dari pemilu ini nanti sesuai ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, seperti apa ini akan mempengaruhi mata uang rupiah? Apakah mungkin rupiah ini justru akan melemah lagi meskipun sudah ada sentimen pemangkasan suku bunga dari The Fed? Memang pemilihan ada di Amerika ini sekarang menambah warna ya di pasar keuangan ya. Kenapa? Karena salah satu calonnya itu adalah bekas presiden juga gitu, yang pada saat beliau memerintah itu quite volatile gitu di pasar keuangan. Karena informasiin ketentuan lewat Twitter gitu ya. Dulu saya ingat pada saat itu, sehingga dolarnya itu sangat volatile dan bahkan instrumen pasar keuangan juga volatile. Eh, dan kemudian banyak kebijakan-kebijakan, in case misalnya Donald Trump yang menang mungkin ya, kebijakan-kebijakan yang pada saat dahulu mungkin diberlakukan kembali seperti penyesuaian tarif ke beberapa negara gitu ya, yang mungkin akan menyebabkan mungkin ya dolarnya bisa menguat lagi sebagai safe haven currency. Dan juga hal yang bisa membuat agak riskan itu adalah
penyesuaian tarif itu bisa menyebabkan harga-harga barang malah bisa naik di Amerika, gitu ya. Itu juga bisa memicu inflasi juga di Amerika. Dan akan tetapi kalau menurut saya pribadi, sekarang yang akan lebih menjadi wacana paling narasi paling kencang itu apa, gitu ya? Apakah terkait Trumpnya atau terkait kebijakan Fed yang akan menurunkan suku bunga, gitu ya? Karena in the end kalau misalnya ekonomi melambat, saya rasa apapun terjadi, yang namanya presiden pasti akan melakukan hal yang waras gitu ya. Dia akan lebih mengutamakan ekonomi dahulu gitu. Dan kemungkinan untuk Fed terus cut bahkan antara 5 sampai 6 kali cut ya between akhir tahun ini sampai dengan akhir tahun depan gitu, which is mungkin 150 basis, 125 150 basis in suku bunga gitu ya. Itu bisa membuat Fed fund rate-nya bisa under 4% gitu. Dan ini mungkin gimana pun pasti akan menyebabkan dolarnya kemungkinan akan ada sedikit pelemahan gitu ya. Dan apabila hal ini menyebabkan banyak investor asing yang mungkin masuk ke emerging market termasuk Indonesia dengan catatan bahwa yield Indonesia cukup menarik bagi mereka gitu ya, itu bisa menyebabkan aset-aset Indonesia mungkin ada peningkatan, yield di Indonesia juga turun dan rupiah juga akan ada penguatan gitu ya. Jadi saya secara pribadi sih merasa ke depannya kecuali ada suatu yang signifikan terjadi ya di Amerika ya. Tapi kalau tidak ada signifikan, kemungkinan narasi tentang penurunan suku bunga Fed ini akan lebih kencang dibanding narasi siapa pemenang presiden. Sehingga ruang untuk rupiah itu bisa menguat terhadap dolar sampai dengan akhir tahun menurut saya cukup ada gitu. Baik, kalaupun ada potensi rupiah ini akan menguat di akhir tahun, Anda menilai apakah ini akan langsung memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat kita yang sudah melemah ini? Kalau menurut saya pribadi ada hal yang cukup berbeda ya, maksudnya antara nilai tukar dolar rupiah dengan daya beli masyarakat. Saya rasa tidak ada korelasi yang signifikan secara langsung menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena kecuali untuk hal-hal yang kita beli yang kemungkinan adalah barang impor gitu ya. Tetapi untuk hal-hal barang-barang yang kita beli, barang standar, barang premier yang dibeli gitu ya, saya rasa secara langsung tidak akan ada signifikan efek ya kepada daya beli masyarakat terkait dolar rupiah yang turun. Karena penurunan dolar rupiah pun kemungkinan tidak akan yang sangat drastis sekali gitu ya. Saya rasa untuk meningkatkan tingkat kemampuan konsumsi masyarakat itu bukan ke dolar rupiah, tetapi ke kebijakan-kebijakan pemerintah yang untuk mendukung pertumbuhan maupun mendukung daya beli dari masyarakat. Seperti itu, Mbak Aneka. Baik, kita beralih ke Pak Mika. Pak Mika, menurut Anda seperti apa kita bisa mempertahankan daya beli masyarakat di tengah volatilitas rupiah ini yang mungkin penguatannya baru akan terjadi di akhir tahun? Ya, saya melihat memang kalau berdasarkan indikasi survei Bank Indonesia mengenai konsumen, yaitu indeks penjualan retail, kemudian juga indeks keyakinan konsumen, yang pertumbuhan indeksnya itu bergerak menurun pada tahun ini, ada 3 faktor saya lihat yang mendahului penurunan dari 2 survei tersebut, yaitu yang pertama harga-harga komoditas andalan kita lebih rendah saat ini kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kemudian dikombinasikan dengan penguatan dolar Amerika Serikat dan direspon dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Memang dibutuhkan waktu untuk berdampak positif dari penguatan rupiah itu sendiri dan juga harapannya disertai dengan penurunan suku bunga itu akan dibutuhkan waktu sehingga masyarakat atau rumah tangga itu bisa meresponsnya dengan melakukan atau investasi yang lebih tinggi. Jadi dampak positifnya kemungkinan baru akan kita rasakan di awal tahun 2025.